Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita cermati bahwa di dunia ini ada setidaknya 3 hal yang bisa kita amati untuk kita lakukan proses berpikir, perenungan terhadap hal-hal tersebut. Pertama adalah alam semesta. Yang kedua manusia. Dan yang ketiga adalah kehidupan. Alam semesta, manusia, dan kehidupan, ternyata semua ini adalah ciptaan. Hasil ciptaan makhluk. Sekarang kita coba lihat alam semesta. Subhanallah, betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Gunung-gunung yang berdiri kokoh, bumi yang terhampar luas dan hijau, lautan bahtera yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Allah ciptakan itu dengan segala kesempurnaan. Subhanallah. Kalau kita lihat, ternyata alam semesta itu bersifat terbatas. Kita bisa lihat misalnya tumbuhan. Subhanallah, tumbuhan. Tanaman di samping saya ini. Tanaman ini adalah bagian dari alam semesta. Tumbuhan yang Allah tumbuhkan dengan segala kesempurnaannya. Bagaimana awalnya dia kecil, kemudian menjadi besar, tinggi, berdaun, berbunga, dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di alam itu ternyata bersifat terbatas. Tumbuhan ini, tanaman ini kita lihat, sekarang dia tumbuh, tapi yakin, 100% yakin, bahwa nanti tumbuhan ini akan layu dan juga mati. Pasti, itu adalah sebuah kepastian. Semua tanaman-tanaman yang ada, pohon-pohon yang ada, hewan-hewan, binatang-binatang, semuanya mereka hidup, tumbuh, berkembang, lalu mati. Itu menunjukkan bahwa alam semesta sifatnya adalah terbatas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan manusia. Manusia ternyata juga bersifat terbatas. Manusia itu sifatnya lemah dan membutuhkan satu sama lain. Kita bisa lihat, manusia Allah karuniai mata yang subhanallah sangat bermanfaat. Hanya saja mata manusia tetap terbatas. Ada batas-batas, manusia tidak bisa melihat benda entah karena jauh ataupun karena faktor cuaca dan sebagainya. Artinya apa? Mata bersifat terbatas. Pun demikian, seseorang yang mungkin hebat, kuat, gagah, ketika dia berlari dan terus berlari akan ada keterbatasan. Kemampuan di mana dia akan kelelahan dan tidak bisa melanjutkan lari lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas. Dan manusia juga ternyata lemah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah lihat ya di televisi atau misalnya di internet bagaimana penampakan bumi dari kejauhan. Subhanallah pemirsa, kita hanyalah sebuah titik kecil, sangat kecil.
dibandingkan dengan besarnya alam semesta ini. Manusia terbatas, lemah, dan manusia membutuhkan yang lain. Manusia membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari pemirsa, kita bisa tahu bagaimana seseorang membutuhkan pakaian, membutuhkan makan, dan sebagainya. Yang itu tidak bisa diadakan sendiri. Manusia tidak bisa membuat baju sendiri dari proses awal sampai akhir. Di saat yang lain juga manusia tidak bisa mengadakan makanan yang dia butuhkan sehari-hari sendirian. Ataupun misalnya dalam masalah pendidikan, kesehatan yang lainnya, manusia membutuhkan yang lain. Itu adalah sesuatu yang pasti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun demikian kehidupan. Mohon maaf, pemirsa bisa melihat, saya bisa bergerak, saya bisa berkedip, saya bisa berbicara. Itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh ini ada kehidupan. Pun demikian kita lihat orang-orang, mereka berjalan, berlari, makan, minum, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh itu ada kehidupan. Kehidupan ini yang bersifat terbatas. Kehidupan juga ada batasnya. Ada masa kehidupan yang ada dalam tubuh ini. Kehidupan yang ada dalam tubuh manusia itu akan berakhir. Itu juga menunjukkan bahwa kehidupan juga sifatnya adalah terbatas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan itu sifatnya terbatas. Sesuatu yang terbatas tentu membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas. Dialah Sang Pencipta. Dialah Al-Khaliq. Makhluk membutuhkan pencipta. Maka kita sebagai manusia, ya tentu kita memang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita bergantung. Tempat kita memohon pertolongan. Tempat kita mengadu, curhat, dan sebagainya atas segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa mengabdi kepada Allah, taat kepadanya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Allah adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak terbatas. Sang Pencipta itu ajali atau tidak berawal dan tidak berakhir. Sang Pencipta sudah ada sebelum alam semesta, manusia, dan kehidupan ini ada. Sang Pencipta akan tetap ada ketika manusia, alam semesta, dan kehidupan ini sudah tidak ada lagi. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah Sang Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta kita, Tuhan kita, Rabb kita, pengatur kehidupan kita. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kebahagiaan bagi kita kalau kita bisa hidup di dunia ini dengan menggunakan aturan-aturan yang diturunkan oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berpegang teguh kepada ajaran Islam yang merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalani kehidupan ini dengan senantiasa menggunakan ajaran Islam, berpatokan kepada aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah dalam semua bidang kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.